Dan yang lebih ini lagi, yang lebih menggelitik lagi, Indonesia melakukan hari laganya dapat 1-2, sementara Irak itu dan Arab Saudi dapat di hari laga ketiga mereka bertemu. Artinya sebetulnya ada kans untuk main mata antara Irak atau Arab Saudi, siapa duluan lolos, gua dulu atau lu dulu, kan bisa begitu. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dilangsungkan di Kuala Lumpur dan Indonesia tergabung di grup B di ronde keempat nanti bersama dengan Arab Saudi dan Irak. Sementara itu di grup A ada Qatar tuan rumah, juga ada Uni Emirat Arab dan juga Oman. Kita bahas dulu bagaimana peta kekuatannya, Mas Joy. Ya, Indonesia dapat di grup B ya. Ya. Tuan rumahnya Arab. Berat nih, aduh. Tapi kayaknya mau lawan siapa juga berat. Irak, semua di atas kita. Kalau dari head to head kan emang itu ya, kita berat banget lawan Arab, hanya sekali menang dari beberapa race, mungkin apal dari berapa pertandingan, cuma terakhir menang Indonesia kan. Yeah. Itu yang menurut saya ada secercah harapan lah. Meskipun mainnya di Arab Saudi yang kita tahu sendiri, kalau kita lihat dari drawingnya kan memang ada hal yang agak menggelitik kan ya. Indonesia itu masuk di grup yang sebetulnya maunya sih ketemunya sama Uni Emirat Arab gitu. Waduh, ketemunya Irak lagi, Arab Saudi lagi. Tapi memang kalau kita bicara drawing yang sudah terjadi, emang ini berat lah. Artinya tantangannya, challenge-nya jauh lebih berat daripada mungkin pertandingan-pertandingan yang pernah dihadapi. Meskipun saya harus katakan bahwa ketika Indonesia ada di grup C di kualifikasi pada putaran ketiga, itu kan semua yang masuk di situ adalah waktu di potnya itu pot 1 semua. Jepang, Arab Saudi, Australia. Bahkan Cina itu pot 1, kecuali Bahrain yang bukan pot 1, ya kan? Jadi kalau kita bisa melewati mereka, dalam arti kita lolos lah ke putaran keempat, kenapa kita tidak bisa lewati Arab Saudi dan Irak? Meskipun dari head to head memang berat, karena apalagi Irak ya, kita nggak pernah menang kayaknya lawan Irak. Betul. Ya, dan yang lebih ini lagi, yang lebih menggelitik lagi, Indonesia melakukan hari laganya dapat 1-2, sementara Irak itu dan Arab Saudi dapat di hari laga ketiga mereka bertemu. Artinya sebetulnya ada kans untuk main mata antara Irak atau Arab Saudi, siapa duluan lolos, gua dulu atau lu dulu, kan bisa begitu. Karena ya itu pinter-pinternya mereka lah ya. Jangan-jangan ini memang skenario mereka. Sangat bisa jadi, karena begini, kalau kita ditanya kenapa drawingnya hasilnya seperti ini, karena menurut saya memang yang namanya AFC, yang namanya konfederasi, yang ada di bawah FIFA, mereka punya kewenangan sendiri menentukan sistem. Kan kalau dari awal juga, bener nggak Rais? Dari awal juga kan sebetulnya putaran keempat itu di tempat netral. Ya kan? Kemudian diputuskan yang sempat ada wacana tuan rumahnya adalah tim yang paling banyak mendapatkan poin di sebagai putaran peringkat 3 atau 4. Tapi kan itu nggak terjadi juga. Tiba-tiba diputuslah di Arab Saudi dan Qatar gitu loh. Itu ya bisa-bisanya mereka lah, bisa-bisanya main-main. Dan jauh sebelum drawing ini, saya sudah katakan di beberapa media, saya sudah katakan, karena waktu itu Irak kan protes, kenapa kok di Arab dan di Qatar. Terus waktu itu PSSI juga ada keinginan untuk protes. Saya bilang udahlah, itu perang yang tidak bisa kita menangi. Udah, pokoknya kita siap aja, mau ketemu siapa kek, pokoknya bersiap untuk itu. Gitu loh. Jadi ya lah, yang ini yang terjadi. Jadi memang ya harus menerima bahwa Indonesia ini di AFC kita tidak punya lobby yang kuat. Kita tidak punya orang-orang terbaik di AFC sehingga kita bisa nyenggol, karena dalam situasi seperti ini kita ngadu ke FIFA pun juga percuma, karena mereka memberi otoritas kepada konfederasi AFC konfederasi. Bohirnya FIFA Arab kan, susah juga kan kita ngadu. Tapi memang yang menarik juga adalah ketika penempatan pot itu berdasarkan ranking FIFA-nya 13 Juni. Kalau baca dari rilis resmi AFC, jadi kan sebenarnya keluar ranking FIFA itu adalah 10 Juli terakhir kan, 10 Juli. Dan itu bertukar posisi Arab sama Irak tuh. Ketika posisinya masih 13 Juni, itu mungkin AFC nge-request
Karena udah tahu nih, kalau misalkan karena dari hasil pertandingan Arab setelah match terakhir Juni itu tanggal 10 ya, tanggal 10 Juni, match terakhir putaran ketiga itu Arab memang masih di atas Irak. Tapi setelah Arab ikut Piala Emas ya kalau nggak salah, CONCACAF Cup, Golden ya. Iya, Golden Cup yang kemarin di Meksiko itu yang dia jadi tamu, itu kan kalah, mengurangi nilai dia. Dan akhirnya justru Irak naik satu. Saya lihat di posisi peringkat pada 10 Juli itu Arab hanya satu level di atas Irak. Di bawah Irak justru. Udah bertukar posisi. Di bawah Irak justru. 58-59. Iya, justru ketika 13 Juni itu hitungannya Arab di atas Irak. 58-59 ya. Yang ranking terakhir ini 13 Juni ini nggak dirilis sama FIFA. Tidak dirilis secara umum seperti jadi biasa. Dia ngeliat ke belakang aja. Nah, terus tanggal 10 Juli kan dirilis tuh sama FIFA yang terbaru. Arab jadi di bawah Irak. Harusnya Irak yang jadi harusnya Irak. Kalau ngomongnya ranking tertinggi. Waktu itu sempat ada alasan seperti itu. Ini juga kaitannya kalau pembagian pot, tuan rumah kan harus di pot 1. Bisa ya kan? Pokoknya berarti harusnya Irak. Iya, harusnya dipaksakan gitu misalnya Arab ini harus ada di pot 1 biar nggak ketemu Qatar dan itu tuan rumah kan. Nah, itu jadi ya ini udah jelas nih. Udah jelas emang skenario makin jelas kenapa sih tiba-tiba AFC minta spesial peringkatnya itu special request. Ada di situ especially kalau nggak salah peringkat per 13 Juni dirilis resmi AFC loh. Betul. Situs resmi AFC dia nulisin itu gitu loh. Jadi kan aneh gitu. Ditambah lagi FIFA-nya gitu. Nggak ngerilis yang ranking di bulan Juni. Nggak ada. Sementara bulan Mei ada, bulan Juli ada. Ada, iya benar. Jadi istilah anak-anak sekarang bisa-bisa lu aja dah. Kalau Indonesia kan nggak berubah tuh. Kalau misalnya based on 13 Juni, yang lain nggak ada yang berubah. Qatar pun nggak berubah gitu. Hanya Irak dan Arab memang agak berubah karena Arab kan kemarin ikut main setelah 10 Juni itu kan ikut main di Piala Emas kalau saya nggak salah. Ya itu berpengaruh ternyata. Dan akhirnya ya diambil 13 Juni sama AFC. Cuma memang kemerdekaan dalam arti otonomi yang diberikan itu FIFA itu memang membuat negara seperti Indonesia ini pasti jadi dalam tanda kutip korban ya. Kalau kita mau bilang kita playing victim gitu kita korban lah. Tapi emang buat saya ini pelajaran. Jadi PSSI juga harus melahirkan menurut saya orang-orang yang kompeten dan mampu melobi di level AFC lah paling nggak usah di FIFA lah, di level AFC karena banyak sekali kepentingan Indonesia terutama itu di level AFC bukan di level FIFA. Jadi kalau bisa naruh orang di sana yang capable, yang punya koneksi juga kuat dengan FIFA, rasanya sih hal-hal seperti ini bisa bukan tidak mungkin lagi terjadi, tapi bisa diminimalisir lah untuk tidak merugikan Indonesia. Apalagi kalau kita ngomong proyeksi, nanti kita pengen jadi tuan rumah Piala Dunia, kita pengen lolos kali ini, nanti Piala Dunia 2034 kita pengen lolos juga jadi tuan rumah. Kita harus punya direct representatif kita di AFC atau di FIFA ya. Kalau FIFA udah nggak usah khawatir, dekat banget Pak Hete sama Gianni Infantino gitu. Kalau Gianni Infantino nggak dikasih, tapi memang kita harus perkuat di level regional untuk orang-orang yang duduk di Exco. AFC, paling nggak itu. Di AFF pun kita harus punya suara gitu loh. Kayak kemarin kasus yang Persebaya sama Malut nggak bisa main kan, harusnya kita punya, walaupun ada wapres AFF kita jabat di situ gitu loh, tapi tidak punya kekuatan juga gitu untuk mempengaruhi dalam lingkup AFF-nya itu sendiri, organisasi itu sendiri gitu loh. Berarti kan memang tidak kuat nih sisi politis kita untuk di organisasi AFF maupun AFC. Nah ini yang harus bisa dikaderisasi lagi mungkin sama Pak Erik di masa kepengurusan sekarang, siapa nih orang-orang yang memang bisa ditempatkan di AFF di posisi strategis AFF maupun AFC agar kita punya lobby yang kuat itu. Tapi kalau di AFC bukannya tetap berat ya, karena mereka ya udahlah petinggi-petingginya orang pasti Timur Tengah dan ini aja keluarga kerajaan Bahrain kan. Dan orang bilang kalau udah di AFC udahlah itu mainannya Timur Tengah gitu. Termasuk nanti soal di lapangan, misalnya Jepang aja ngeluh ketika Indonesia misalnya dikerjain sama Alkaf waktu lawan Bahrain, welcome, ngomong ke Indonesia, welcome, inilah Asia yang sesungguhnya. Kita Asia Timur sering dikerjain sama Timur Tengah. Ya oleh sebab itu memang butuh orang-orang yang prominen ya di AFC, karena menurut saya negara seperti Thailand kan orang-orangnya cukup mampu menjadi pembeda lah gitu di AFC maupun di FIFA gitu. Kenapa Indonesia enggak? Ini yang menurut saya kalau politik persepak bolaan kita memang
menghasilkan orang-orang yang kompeten, rasanya sih kenapa enggak gitu loh, naruh orang di sana. Jangan cuma jago kandang lah, Esko di sini coba kita lihat lah jajaran Esko di sini siapa sih yang bersuara punya power gitu di level AFC kan hampir nggak ada. Oke, kita lihat dulu tadi ada gambar ya. Untuk pembagian grup berdasarkan pot dalam drawing di ronde keempat ini, pot 1 ada Qatar dan juga Arab Saudi, pot 2 Irak dan Uni Emirat Arab, dan pot 3 Oman dan Indonesia. 2 negara dengan ranking terendah. Ini untuk bulan Juli ya, sementara kalau kita lihat di bulan Juni, nah ini nih yang paling krusial nih, Irak dan Arab yang posisinya 1-2 bertukar. Sekarang harusnya Irak di 58 kan, benar kan, di atas Arab. Irak 58. Di atas Arab, harusnya dia di pot 1 kan. Kalau mengacu ke peringkat FIFA terakhir. Sebagai basic untuk menentukan tuan rumah. Peringkat FIFA terakhir basic ini nggak konsisten nih berarti nih. Penentuan pot. Oh iya benar, penentuan pot. Kalau penentuan pot kan sangat menentukan siapa yang akan ketemu. Jadi ini Arab Saudi nggak mungkin dikorbankan karena ketemu Qatar nggak mungkin. Dia tetap harus di pot 1 gimana caranya. Dan nggak mungkin dua tuan rumah ini kan nggak mungkin juga main di samaan gitu. Makanya akhirnya gimana caranya dia harus ada di pot 1 berdua ini. Oke. Nah, kalau memang ini ada sebuah skenario ya, apakah ini akan berlanjut nanti di lapangan seperti misalnya nanti kita negara non Timur Tengah satu-satunya nanti akan dikerjain sama wasit, contoh kayak waktu lawan Bahrain yang lalu. Sangat-sangat bisa jadi. Tapi yang pasti adalah kita balik lagi ke tim kita sendiri aja dulu. Bagaimana tim kita ini nggak usah pusing sama yang gitu-gitu dulu. Kalau misalkan kita bisa nunjukin kualitas layaknya Jepang misalnya, mau dikerjain kayak apa tetap bisa menang. Kalau kita menang 5-0 ya, mau dikerjain tambahan waktu 6 menit juga masalah ya. Nggak masalah gitu. Yang penting kita perkuat dulu nih. Kesulitan tim kita sendiri gitu. Apalagi kan katanya mau datangin pemain baru lagi, naturalisasi gitu loh. Yang ini pastinya nggak mudah sebenarnya buat Patrick Kluivert, karena ya pelatih Irak pun sampai ngomong, gua setiap ketemu Indonesia selalu ada pemain baru. Dan mereka berarti udah 3 kali ketemu sama Piala Asia lah total gitu loh. Berarti kan memang kita ini perubahannya begitu cepat ya pergerakannya gitu, untuk perubahan pemain, komposisi yang akhirnya bingungin tim lawan juga, tapi bingungin tim sendiri juga. Gitu. Pastinya bagi pelatih perlu adaptasi lagi. Iya, perlu adaptasi lagi itu secara periodisasi. Skema lagi. Secara periodisasi kan juga nggak mudah, apalagi nanti September ini masanya lebih sempit dibandingkan yang kemarin. Karena kan kompetisi jalan. Iya, tentunya pemain yang ditampil di Eropa di Eropa susah untuk kumpul gitu. Makanya apakah akhirnya tambahan naturalisasi menjadi rasional karena pertimbangan itu? Ini bisa jadi semua DSP-nya pemain naturalisasi. Sangat bisa jadi. DSP kan cuma 23. Sekarang posisi yang existing berapa? 18, 19 pemain naturalisasi? Sekitar segitu. Nah, ini menimbulkan masalah lain sih. Di